Baiklah jika itu maumu. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti, bisik Revan. Revan merasa sudah tidak bisa lagi menahan gejolak dari dalam dirinya. Sentuhan-sentuhan yang diberikan istrinya mampu membangkitkan gairahnya. Apalagi suara wanita itu yang terus mendayu dengan indah di telinganya. Jujur, dia sangat menginginkan tubuh istrinya, mengingat bagaimanapun ia adalah pria yang normal. Namun, sebenarnya bukan dengan cara seperti ini yang ia inginkan. La ingin sekali melakukan itu atas dasar cinta dan kerelaan wanita itu. Sekarang Revan merutuki kebodohannya yang tidak mengawasi istrinya sewaktu berbelanja tadi. Seharusnya ia lebih peka lagi pada istrinya itu. Tapi sekarang sudah terlambat, karena ia juga menginginkannya. Maafkan aku, Kania. Revan mendorong pelan tubuh Kania hingga terlentang di atas kasur. I Proma, I'll always love you. Aku janji akan selalu mencintaimu. Setelah mengatakan kalimat itu, secara perlahan Revan mendekatkan wajahnya pada wajah Kania. Cup. Revan menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh Kania. Baru saja dia mengeluarkan begitu banyak bibitnya sehingga membuatnya lemes sekarang. Revan kembali mengecup kening istrinya sebagai pertanda tutup, kemudian berbisik dengan lirih, terima kasih karena sudah menjadikan aku yang pertama. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku pasti akan menerimanya. Sekali lagi maaf. Kania hanya mengangguk pelan. Namun beberapa saat kemudian wanita itu yang justru menindih Revan, membuat pria itu melotot. Kak Kania, apa yang ingin kamu lakukan? Woman on top. Sekarang giliranku. Semakin hampir dibuat jantungan mendengar penuturan istrinya. Apa ia tidak salah dengar barusan? Baru saja Revan ingin mengeluarkan suara, tapi bibir-bibirnya lebih dulu dibungkam oleh bibir Kania, membuat suaranya tenggelam di dalam ciuman tersebut. Astaga, aku tidak pernah menyangka jika sekarang malah aku yang diperkaos. Setelah pertempuran ronde kedua itu, Kania langsung lemas dan tertidur. Efek alkohol itu telah membuat Revan harus bekerja keras. Dipandang Revan wajah istrinya yang sudah terlelap tersebut. Wajah istrinya itu benar-benar terlihat cantik. Apalagi keringat yang membasahi wajahnya membuat wanita itu terlihat sangat seksi. Mungkin besok kamu akan sangat membenciku, Kania. Apapun itu, aku akan terima konsekuensinya, gumam Revan pelan. Maaf, sekali lagi maaf karena tidak bisa menjagamu dan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Setelah kamu sadar, kamu mungkin menganggapku pria bre asteris sek yang malah mengambil kesempatan ini, imbuh Revan dengan pandangan sendunya. Ada sedikit rasa sesal dalam diri Revan karena telah lancang mengambil sesuatu yang sangat berharga bagi istrinya. Kini ia hanya bisa berandai. Andai saja ia lebih memperhatikan istrinya dan bisa menahan nafsunya, mungkin ini tidak akan mungkin terjadi. Biar bagaimanapun ia ingin Kania yang memberikannya, bukan malah ia yang mengambil dengan cara yang seperti ini. Maaf. Cup. Setelah mengecup cukup lama kening istrinya, Revan memeluk istrinya, lalu mereka berdua tertidur dengan posisi saling berpelukan satu sama lain. Kania menggeliat. Ia mengerajapkan matanya berulang kali. Entah kenapa baru bangun saja tubuhnya terasa sangat sakit dan kepalanya terasa amat penting. Setelah sadar sepenuhnya, Kania bangkit dan merubah posisinya menjadi duduk. Merasa dingin, wanita itu langsung menatap ke arah tubuhnya. Seketika itu pula ia melotot. Selamat pagi, Kania. Mendengar ada yang memanggil dirinya, Kania langsung menoleh ke samping. Keningnya sedikit mengerut begitu melihat sang suami dengan posisi telanjang dada. Awalnya ia menyadari jika suaminya itu tidak mengenakan sehelai benang pun. Ia masih berpikir jika pria itu hanya bertelanjang dada saja.
Kania sedikit meringis merasakan badannya yang terasa remuk. Tak sengaja pandangannya mengarah ke bawah, menatap bagian yang terasa sangat sakit. Namun, Kania yang awalnya masih setengah sadar langsung menembelalakkan matanya melihat tubuhnya yang ternyata sedang tidak mengenakan sehelai benang pun. "Ah!" Sontak wanita itu memekik. Kemudian segera ia tarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Begitu menarik selimut, wanita itu semakin dibuat terkejut saat menyadari jika tubuh suaminya pun sama polosnya seperti tubuhnya. "Apa yang terjadi?" tanya Kania dengan suara yang terbata-bata. Ia menatap wajah suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Apa kamu tidak ingat sama sekali?" Memijat sebentar, Kania berusaha mengingat hal itu. Namun tetap saja, ia sama sekali tidak ingat apa-apa. "Memangnya apa?" "Semalam kamu mabuk dan semalam kita menghabiskan malam panas bersama." Revan menatap lekat mata istrinya yang terlihat sedang gelisah dan ketakutan. Dan detik berikutnya saat ia mengatakan kalimat tersebut, ia melihat istrinya itu seperti terkejut setengah mati. "Apa?" Kania langsung berteriak histeris mendengar penuturan suaminya. Ingin menganggap itu lelucon saja, tapi sepertinya ini terlalu berlebihan untuk ukuran candaan. Lagian, tubuh tanpa sehelai benang serta banyak tanda merah di kedua tubuh mereka masing-masing menggambarkan jika itu memang benar terjadi. Ditambah kini dirinya merasakan sakit yang teramat di bagian daerah kewanitaannya. "Revan, Anda nggak macem-macem sama saya, kan? Anda nggak tidurin saya atau bahkan jangan-jangan kita malah melakukan hal-hal yang nggak seharusnya?" Kania menatap tajam pria yang ada di sampingnya. Napas wanita itu memburu pertanda jika ia sedang marah sekaligus frustasi. Bagaimana tidak frustasi coba? Mahkota yang ia jaga selama ini justru sudah direnggut oleh seorang pria yang berstatus sebagai suami formalitasnya saja. Kini tubuh Kania gemetaran sendiri. Ia takut hal buruk terjadi antara dirinya dengan Revan. "Benar. Kita sudah melakukannya, Kania. Maaf." Revan menyahut dengan suara pelan sembari menunduk. Pelak. Tubuh Revan langsung membeku mendapat tamparan keras dari Kania. Ia memegang pipinya yang kini terasa panas. Namun bukan itu yang membuatnya terkejut. Ia terkejut karena tidak menyangka istrinya sampai melakukan hal seperti itu padanya. Sementara Kania memandang Revan dengan tatapan benci. Amarah wanita itu sepertinya tidak bisa terkendali. "Tuan Revandra Emiliano Addison yang terhormat, Anda lupa atau bagaimana? Hah? Di dalam surat perjanjian, kita sudah sepakat bahwa tidak ada yang namanya berhubungan badan. Jika semalam kita sampai melakukan hal-hal di luar batasan, itu artinya Anda adalah orang yang sangat jahat karena memanfaatkan kondisi saya yang mabuk. Saya berhak menuntut Anda, Revan." Untuk pertama kalinya bagi Revan melihat sosok lain istrinya. Kini Kania terlihat sangat murka, kecewa, sedih, semuanya bercampur. Wanita itu terlihat sangat frustasi. Kini Revan merasa dirinya benar-benar seperti pria yang brengsek. Benar apa yang dikatakan istrinya. Ia adalah pria yang sangat jahat karena memanfaatkan kondisi istrinya yang sedang mabuk. Andai ia bisa lebih menahan nafsunya semalam, mungkin malam panas tersebut tidak akan terjadi. "Maaf." Lagi dan lagi hanya kata itu yang bisa keluar dari mulut Revan. "Maaf? Apa Anda pikir maaf Anda itu bisa membuat saya utuh lagi, hah?" Revan memejamkan matanya saat istrinya berteriak nyaring tepat di hadapannya. Ada rasa sakit mendengar ucapan Kania. Semenyesal itukah istrinya setelah ia mengambil kesucian wanita itu? "Apa kamu menyesal?" ucap Revan nyaris tak bersuara. "Apa Anda pikir saya bahagia? Tidak. Saya menyesal. Sangat. Saya menyesali kejadian semalam.
Revan langsung menatap tidak percaya istrinya. Apa ia tidak salah dengar barusan? Istrinya sendiri yang mengatakan ia menyesal? Kakak Nia, apa? Bukankah Anda ingin saya bersikap jujur? Gue menyesal Revan. Gue benci sama lo. Mendengar kata benci yang keluar langsung dari mulut istrinya, hati Revan seakan ditusuk sembilu. Ia pikir hubungannya akan berjalan mulus dan akan hidup bahagia bersama Kania setelah kejadian semalam. Namun ternyata dia salah, justru karena kejadian semalam ia dibenci oleh wanita yang akhir-akhir ini selalu muncul di pikirannya. Iya, aku emang jahat, Kania. Aku pria brengsek yang sudah mengambil kesempatan. Kamu benar, aku bahkan tidak memiliki hak untuk menidurimu, mengingat pernikahan kita hanya sebatas formalitas saja. Entah kenapa Revan malah menangis. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Namun meskipun demikian, ia segera menyekanya dengan cepat. Sekali lagi maaf Kania. Hanya kata itu saja yang bisa aku katakan. Setelah mengatakannya, Revan langsung bangkit berdiri. Tanpa sepatah kata lagi, ia segera berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Kania yang terbengong. Mungkin karena melihat suaminya yang pertama kali menangis. Selagi Revan berada di kamar mandi, Kania berusaha merenungi apa yang sudah terjadi padanya. Ia menatap nanar noda darah yang ada di spray yang kebetulan berwarna putih tersebut. Mahkota yang sudah ia jaga baik-baik untuk suami sungguhannya di masa depan kini sudah terenggut oleh pria yang menjadi partner kerjanya. Lalu pandangan Kania jatuh pada minuman yang semalam ia minum. Seketika ia tersenyum kecut. Lagi-lagi ia ceroboh. Kania menenggelamkan wajahnya di kedua lipatan tangannya. Air mata mengalir dengan deras saat sekelabat potongan kejadian semalam muncul di benaknya. Berusaha ia mengingat-ingat kembali kejadian semalam, namun tetap saja ia tidak mampu mengingatnya. Revan yang baru keluar dari dalam kamar mandi sedikit tertegun melihat istrinya yang sedang menangis. Seketika perasaan bersalah semakin memenuhi relung hatinya. Tapi meskipun ia merasa bersalah, apa ia bisa mengembalikan milik Kania yang sudah ia renggut? Tentu tidak, bukan? Kania, panggil Revan dengan pandangan sendunya. Kania tidak menyahut. Ia hanya menatap Revan sebentar, lalu kemudian segera menyeka air matanya. Revan yang tidak mendapat sahutan dari istrinya lagi-lagi hanya bisa menghela napas. Saat Kania hendak bangkit berdiri, berniat ingin membersihkan diri, wanita itu malah meringis kesakitan saat merasakan perih di bagian area kewanitaannya. Revan yang sempat mendengar ringisan istrinya langsung bergegas menghampiri wanita itu. Ia sedikit berjongkok sembari menatap lekat mata istrinya. Kenapa? Kamu gak apa-apa, kan? Kania tidak menjawab, lalu ia mencoba untuk melangkah lagi dengan terlatih. Baru Revan sadari jika istrinya mungkin kesulitan berjalan karena area inti wanita itu sakit akibat ulahnya semalam. Biar aku bantu. Tanpa menunggu jawaban dari Kania, Revan lebih dulu menggendong wanita itu. Membuat Kania sedikit memekik, namun Revan tidak memperdulikannya. Apa yang kau lakukan, hah? Seru Kania dengan marah. Revan tetap membawa Kania masuk ke dalam toilet. Sesampainya di dalam, Revan langsung menurunkan Kania di dalam bathtub secara perlahan. Mandilah. Jika sudah selesai, kamu bisa panggil aku. Setelah itu Revan keluar meninggalkan Kania sendiri. Membuka selimut dan terlihatlah noda darah merah di atas spray. Revan mulai meraba noda merah itu dengan tangannya. Seketika ia teringat pergulatan panasnya semalam dengan Kania. Apalagi saat mengingat seberapa brutalnya Kania bermain, membuat ia seketika terkekeh. Makasih, Kania. Dan maaf.
Andai kau mengizinkan aku pasti siap menjadi pendamping hidupmu yang sesungguhnya. Revan memilih untuk duduk di pinggiran kasur saja sembari menunggu istrinya selesai mandi. Beberapa menit kemudian, Kania keluar dari dalam kamar mandi. Wanita itu berjalan sangat pelan sekali. "Tidak perlu," ucap Kania dengan suara dingin saat melihat suaminya yang hendak menghampirinya. Revan mendesah pelan. Ia kembali terduduk di pinggiran kasur. Ingin rasanya ia menceritakan semua yang terjadi semalam. Andai bukan karena kata-kata pedas istrinya pun, ia mungkin tidak akan melakukan hal itu semalam. Tapi, mungkin jika ia menceritakannya, sama saja ia menyalahkan Kania. Jadi, pria itu memilih untuk diam saja. Revan mengambil ponselnya, lalu melihat jam yang ternyata sudah menunjukkan pukul hampir 11 siang. Seketika ia merasa lapar. "Kania, aku ke bawah sebentar, ya? Kamu gak apa-apakan ditinggal sendiri?" Tidak mendapat sahutan sama sekali membuat Revan seketika tersenyum kecut. Ia segera keluar dari dalam kamar. Mungkin istrinya memang perlu waktu sendiri terlebih dahulu. Tapi baru saja Revan sampai di dapur, ia seketika teringat belum mencium kening istrinya pagi ini. Bergegas ia segera kembali ke kamar. Mencium kening Kania adalah rutinitas yang harus Revan lakukan setiap pagi. Rasanya ada yang kurang jika ia belum mencium wanitanya. Ketika Revan hampir sampai di kamar, samar-samar ia mendengar isak tangis. "Hicks, Hicks, gue udah kotor. Gue udah gak berharga lagi, Hicks." Mendengar tangisan Kania serta ucapan wanita itu, hati Revan terasa sangat sakit. Bagaimana mungkin istrinya mengatakan jika dirinya kotor, padahal yang mengambil mahkotanya adalah suaminya sendiri. Meski pernikahan mereka hanya sebatas formalitas, namun bukankah pernikahan mereka sah secara hukum dan agama? Pria itu langsung mengusap air matanya, lalu segera bergegas kembali ke dapur. Meski suasana hatinya sedang buruk, tapi istrinya juga harus makan. Sesampainya di dapur, Revan memilih untuk memasak sup ayam saja. Lumayan untuk menghangatkan tubuh istrinya nanti. Setelah berkutat selama hampir 30 menit, akhirnya semangkuk sup selesai dibuat juga. Segera Revan bawa sup tersebut ke kamar. Begitu sampai di kamar, pria itu sedikit menyunggingkan senyum melihat istrinya yang terdiam di atas kasur dengan tatapan kosong ke depan. "Kania, kamu makan, ya? Ini udah siang. Kasihan perut kamu kalau belum terisi," kata Revan dengan suara lembut. Namun, masih tetap tidak ada sahutan dari Kania. Wanita itu tetap diam, seolah tidak menganggap keberadaan Revan di dekatnya. Revan segera berjalan menuju kopernya. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam sana. Selembar kertas. Ya, pria itu mengambil selembar kertas yang berisi perjanjian dirinya dengan istrinya, Kania. "Kania, aku minta maaf karena tidak bisa menjaga nafsuku semalam. Maafkan aku yang sudah lancang mengambil mahkotamu. Mengambil kesempatan saat kamu sedang mabuk. Aku nggak tahu gimana caranya bisa mengembalikan apa yang sudah aku ambil." Itu terdengar mustahil, Kania. Jadi, menjeda sebentar ucapannya, pria itu lalu menyodorkan selembar kertas pada istrinya. "Ini." Kania hanya menatap kertas tersebut dengan tatapan tidak mengerti. Melihat istrinya yang bingung, buru-buru Revan menjelaskan maksudnya. "Ini adalah surat perjanjian kita. Di sana jelas tertulis tidak ada yang namanya berhubungan badan. Jika salah satu pihak memaksa, maka pihak lain berhak untuk menuntut. Jadi, terserah kamu jika ingin melaporkan aku ke penjara atau bagaimana. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menebus kesalahanku. Sekali lagi maaf."
Kania menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Jujur saja, ia sama sekali tidak mengingat apa saja yang sudah terjadi semalam, sampai suaminya nekat melakukan hubungan badan. Cup. Revan mengecup kening istrinya singkat. Kemudian ia tersenyum tipis. Aku pergi sebentar.